Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Halo anak-anak, kita ketemu lagi hari ini. Minggu ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan mengenal tentang tempat tinggalku. Kita akan belajar tentang kota Purwokerto dan berbagai kekhasan yang ada. Kemudian kita akan mengenal lebih banyak tentang beberapa tempat yang menjadi kekhasan di kota Purwokerto yang menarik bagi orang-orang di luar Purwokerto. Dengan mempelajari tentang kota Purwokerto ini, diharapkan anak-anak dapat lebih mengenal kota Purwokerto dan bangga dengan apa yang ada di Purwokerto ini. Kita bisa menunjukkan kebanggaan dan rasa syukur kita dengan ikut menjaga keindahan dan kekhasan kota Purwokerto. Nah, hari Senin ini kita akan melihat tentang kota Purwokerto dan berbagai kekhasan yang ada. Sebelum kita mulai, kita dengarkan dan nyanyikan bersama sebuah lagu tentang kota Purwokerto. Purwokerto tempat tinggalku, rapi, aman, bersih, indah. Satria semboyannya, mendoan makanan khasnya, kentongan alat musiknya, Batu Raden objek wisata. Aku senang tinggal di sana, majulah Purwokertoku. Nah, kita sudah menyanyi bersama dan anak-anak sudah dapat mengetahuinya ya. Dari lirik lagu tersebut, itulah yang menjadi kekhasan atau ciri dari kota Purwokerto. Oh ya, anak-anak sudah tahu apa arti dari kekhasan atau ciri? Kekhasan atau ciri adalah sesuatu yang dimiliki oleh suatu tempat atau daerah. Dalam hal ini adalah kota Purwokerto ya, yang tidak dimiliki oleh daerah lain atau mungkin dimiliki juga oleh daerah lain, tetapi ada sesuatu yang membedakan sehingga hanya kota Purwokerto ini yang memilikinya. Nah, apa saja itu? Anak-anak sudah melihat sedikit dari lirik lagu tadi dan sekarang kita akan mulai untuk mengenalnya lebih jauh. Yang pertama, Satria Semboyannya. Kota Purwokerto ini berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Semboyan yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas adalah Satria. Kata Satria ini merupakan sebuah singkatan dari sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, dan aman. Kata-kata itu diambil dari sifat dan ciri khas masyarakat Banyumas, kemudian dirangkai atau disusun menjadi sebuah simbol untuk menggambarkan tujuan hidup bersama yang akan dicapai oleh semua warga masyarakat di Banyumas ini, yaitu kehidupan bersama dalam masyarakat yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, dan aman. Rangkaian dari kata-kata itu digabung menjadi sebuah kata, yaitu satria. Satria adalah kata yang sangat bagus dan mempunyai arti yang sangat bagus juga, yaitu seseorang yang gagah berani. Nah, semoga kita sebagai warga masyarakat di Banyumas dan di kota Purwokerto ini khususnya bisa menjadi seseorang yang gagah berani. Yang kedua, mendoan makanan khasnya. Pasti anak-anak semua sudah tidak asing dengan mendoan ya. Makanan yang sangat gampang kita temukan di Purwokerto ini terbuat dari tempe yang digoreng dengan tepung dan irisan daun bawang. Enak sekali dimakan saat masih hangat bersama dengan cabai hijau atau sambal kecap. Mendoan ini adalah salah satu makanan khas di Purwokerto. Kenapa bisa begitu ya? Karena meskipun di tempat lain kita bisa menemukan mendoan, tetapi yang menjadi kekhasan dari mendoan Purwokerto ini adalah bentuknya yang tipis dan lebar, yang berbeda dengan mendoan atau olahan tempe goreng dengan tepung yang ada di tempat lain.
Selain mendoan, kita juga memiliki beberapa makanan khas lainnya seperti getuk goreng, sroto, nopia, jenang jaket, dan lain-lain. Yang ketiga, kentongan alat musiknya. Beberapa waktu yang lalu saat kita belajar tentang alat komunikasi, kita juga telah mengenal kentongan sebagai salah satu alat komunikasi zaman dahulu. Nah, saat ini kita juga punya satu jenis alat musik yang bernama kentongan, yang merupakan alat musik khas dari Purwokerto atau Banyumas ini. Berawal dari alat komunikasi kentongan yang sudah mulai hilang, para seniman kemudian menciptakan kentongan sebagai alat musik yang menjadi kekhasan dari kota kita ini. Alat musik kentongan terbuat dari bambu namun memiliki bentuk yang sedikit berbeda dengan alat komunikasi kentongan. Saat peringatan hari ulang tahun Kabupaten Banyumas, biasanya diselenggarakan festival kentongan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat di Purwokerto. Lalu yang keempat, Batu Raden, tempat wisata. Siapa di antara anak-anak semua yang belum pernah jalan-jalan ke Batu Raden? Wah, pasti semua pernah ya pergi ke Batu Raden. Batu Raden banyak dikenal oleh orang-orang di luar Purwokerto sebagai tempat wisata karena udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Batu Raden berada di kaki Gunung Slamet, gunung di Kabupaten Banyumas yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Salah satu tempat yang terkenal di Batu Raden adalah Lokawisata Batu Raden. Di sana, anak-anak bisa melihat air mancur, berenang, dan menikmati berbagai permainan. Selain itu, ada juga teater alam yang berada di dalam pesawat yang terparkir di sana. Nah, saat ini selain Lokawisata Batu Raden tersebut, kita juga bisa menemukan banyak sekali tempat wisata yang menarik di kaki Gunung Slamet ini, seperti Smallwood, The Village, The Forest, Pancuran 7, Curug Cipendok, Telaga Sunyi, Hutan Pinus, dan lain-lain. Menarik sekali ya anak-anak belajar tentang kota tempat tinggal kita. Nah, semoga anak-anak sekarang bisa mengenal lebih jauh tentang kota Purwokerto dan semua kekhasan yang dimiliki. Kita harus bangga dengan apa yang ada di kota kita ini dan jangan lupa untuk ikut menjaga keindahan dan kelestariannya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan aktivitas pembelajaran kita hari ini. Aktivitas untuk anak-anak hari ini, yang pertama mengenal tempat ibadah, didokumentasikan dalam video. Anak-anak mengenal tempat-tempat ibadah dengan menggunakan gambar yang sudah diberikan minggu lalu. Tempat-tempat ibadah ada gereja untuk tempat ibadah agama Katolik dan Kristen, masjid untuk beribadah agama Islam, pura tempat ibadah agama Hindu, wihara tempat ibadah agama Buddha, dan kelenteng tempat ibadah agama Konghucu. Kemudian yang kedua, mengakui kesalahan yang dimiliki. Untuk yang kedua ini tidak didokumentasikan dalam foto ataupun video ya. Anak-anak di rumah belajar untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, melakukan gerak tubuh chicken dance. Nanti videonya akan dikirimkan dan tidak didokumentasikan dalam minggu ini karena kita akan mengulangnya kembali minggu depan. Lalu yang keempat, menggunting gambar logo Banyumas. Nanti gambar ini akan kita gunakan dalam proyek membuat mading hari Jumat. Kemudian berikutnya adalah menyebutkan waktu atau jam. Dengan melihat pada LKS, anak-anak melihat gambar jam yang ada di sana lalu tuliskan waktunya atau pukul berapa saat itu ya. Lalu yang keenam, membuat tulisan yang terdiri dari 3 kata atau lebih ada pada LKS. Hari ini anak-anak menuliskan Purwokerto tempat tinggalku. Anak-anak bisa melihat contohnya. Dan tulisan ini juga akan digunakan nanti dalam proyek membuat mading hari Jumat. Yang terakhir adalah menyanyi Purwokerto tempat tinggalku. Nah, ini didokumentasikan dalam video dan
saat anak-anak menyanyikan dalam video nanti sambil memegang atau bersama dengan mading yang dibuat pada hari Jumat. Jadi nanti membuat video menyanyinya menunggu madingnya sudah selesai dulu, lalu menunjukkan madingnya sambil menyanyi lagu Purwokerto tempat tinggalku. Begitu anak-anak untuk video dan untuk aktivitas anak-anak hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar, menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Selamat bermain juga. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih.